Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait salah satu isu perubahan iklim yang ada di Kalimantan Barat, yakni banjir di Kabupaten Sintang. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Redi, dan juga di sini ada kelompok kami, ada Sabrina Laila, Rivaldo Muhammad Aikal, dan Rinada Sekardiwandaru. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Perubahan iklim saat ini itu bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sudah kita hadapi bersama gitu. Salah satu dampak yang paling terasa adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tekanan ekologis tinggi. Salah satunya Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat gitu. Nah, kawasan ini berada di wilayah dataran rendah dan dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Klawi. Dalam 3 tahun terakhir, daerah ini telah mengalami 2 kali banjir besar yang menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat signifikan. Nah, banjir yang terjadi ini bukan hanya akibat hujan ekstrim, tetapi juga merupakan akibat langsung dari deforestasi di hulu daerah aliran sungai, perubahan tata guna lahan yang tidak berkelanjutan, serta minimnya infrastruktur pengendalian banjir dan sistem peringatan dini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa persoalan banjir di Sintang ini bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan teknis yang konvensional semata gitu. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berpihak pada keseimbangan alam. Solusi berbasis alam atau Nature Based Solution atau NBS itu menjadi pendekatan yang relevan karena mengedepankan restorasi dan perlindungan ekosistem sebagai bagian dari strategi mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Pendekatan ini juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan risiko. Nah, dalam laporan ini, dalam presentasi kali ini disusun sebagai upaya untuk merancang prototipe konsep Nature Based Solution dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Sintang. Tujuannya tidak hanya untuk merespon bencana yang berulang, tetapi juga untuk membangun ketahanan jangka panjang yang berbasis pada kolaborasi lintas sektor, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan komunitas lokal. Boleh next? Baik, selanjutnya merupakan identifikasi masalah dari bencana banjir ini dan mengapa di Kabupaten Sintang terdapat bencana banjir. Yang pertama itu merupakan curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim, di mana perubahan iklim global telah meningkatkan curah hujan ekstrim. Lalu adapun fenomena La Nina, IOD negatif, dan suhu muka laut hangat dapat mendorong terbentuknya awan hujan lebat, sehingga hujan deras pun turun dalam durasi yang sangat lama hingga berminggu-minggu di Kabupaten Sintang. Lalu curah hujan di beberapa bulan bahkan mencapai lebih dari 600 mm, jauh di atas rata-rata normal. Sehingga terdapat banjir besar pada tahun 2021 dan 2024 yang menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Sintang ini menghadapi krisis iklim lokal yang serius. Dapat dilihat pada peta dan juga grafik curah hujan, di mana pada tahun 2021 dan 2024 itu memiliki curah hujan tertinggi di Kalimantan Barat. Lalu masalah selanjutnya yaitu merupakan bahwa pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan, di mana alih fungsi lahan menjadi kebun monokultur itu menyebabkan semakin sedikitnya daerah tangkapan air, di mana tanaman sawit dan pertanian monokultur yang tidak mampu menahan air sebaik hutan hujan tropis ini dapat meningkatkan limpasan permukaan, lalu menambah volume air yang masuk ke sungai secara tiba-tiba. Lalu adanya minimnya infrastruktur penahan banjir dan sistem peringatan dini, di mana infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul permanen, ring basin, dan drainase terpadu itu belum tersedia secara memadai. Sehingga saat debit air sungai meningkat, air pun meluap ke permukaan warga tanpa ada penghalang yang kuat. Selain itu, sistem peringatan dini yang ada juga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat desa secara cepat dan akurat, sehingga banyak warga masih terlambat dalam mengevakuasi diri saat banjir datang. Lalu yang terakhir merupakan kerusakan hutan di hulu das. Kerusakan hutan di daerah hulu ini semakin parah akibat deforestasi besar-besaran untuk perkebunan sawit, lahan pertanian, dan pertambangan, di mana vegetasi alami yang dulunya menyerap air kini hilang sehingga air hujan langsung mengalir deras ke sungai tanpa hambatan. Nanti kita bisa melihat wilayah terdampak, di mana seperti yang kita tahu Kabupaten Sintang ini dilewati oleh 2 sungai utama, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, di mana sistem aliran sungai membentuk jaringan das yang luas sekaligus rentan terhadap banjir, terutama saat curah hujan ekstrim. Banjir besar yang dirasakan pada tahun 2021 dan 2024 berdampak hampir kepada seluruh wilayah administratif Kabupaten Sintang, di mana dia merendam lebih dari 140 desa dan kelurahan di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Sintang, Kecamatan Sepau, Kecamatan Tekuna, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Karyan Hilir, Kecamatan Kayang Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Serawai, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Dedai, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu. Dapat dilihat juga dampak yang dirasakan itu mengenai berbagai aspek, di mana terdapat korban yang lebih dari 100 orang dan 100 desa yang terkena dampak banjir ini. Lalu durasi banjirnya pun terjadi hampir 3 minggu, bahkan bisa lebih dari 3 minggu. Lalu fasilitas publik yang tergenang total, dan yang lainnya seperti penyakit menular. Lalu ada kerusakan ekologi, infrastruktur, penanganan, serta dikarenakan sumber utama masalah yaitu hujan ekstrim tadi. Lalu dampak terhadap masyarakat, ekosistem, dan infrastruktur, di mana dampak terhadap masyarakat itu ribuan warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam hingga 1 hingga 3 meter selama berminggu-minggu, di mana kondisi pengungsiannya padat menyebabkan munculnya penyakit menular seperti diare, ispa, dan infeksi kulit akibat sanitasi yang buruk. Lalu ada pun dampak terhadap ekosistem, di mana akibatnya itu hilangnya tutupan hutan primer dan kawasan rawa dapat menurunkan kemampuan daerah dalam menyerap air hujan, lalu mempercepat aliran permukaan dan meningkatkan volume air
sungai. Lalu sehingga saat banjir limbah domestik, lumpur dan material sedimen terbawa ke sungai mengganggu kualitas air dan menurunkan biodiversitas akuatik. Sehingga habitat penting bagi ikan dan biota perairan rusak dan kawasan tebing sungai yang menjadi tempat hidup beberapa spesies pun hilang. Lalu yang terakhir merupakan dampak terhadap infrastruktur, di mana banjir Sintang juga merusak infrastruktur penting yang menjadi tulang punggung aktivitas warga seperti jalan utama Sintang, Pitu Sibau yang terendam dan terputus sehingga membuat distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan pun terganggu. Lalu ada banyak jembatan desa hanyut atau rusak sehingga memutus akses transportasi dan komunikasi antar desa. Lalu ada juga fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa dan pasar tradisional terendam hingga tidak bisa berfungsi bahkan selama berminggu-minggu. Selanjutnya kita masuk ke analisis BAU. Pada aspek fisik, bangunan yang pertama itu bangunan rumah rusak. Permukiman masyarakat di Kabupaten Sintang, khususnya di dataran sungai dan dataran rendah, sangat rentan terhadap banjir musiman. Bencana banjir tahun 2021 telah menyebabkan lebih dari 35 rumah terendam atau rusak, menunjukkan rendahnya ketahanan struktur bangunan terhadap bencana hidrometeorologi. Dalam jangka pendek, tanpa rehabilitasi atau relokasi, kerusakan akan terus berulang, menimbulkan beban ekonomi tinggi karena biaya perbaikan dan pemulihan rumah. Lingkungan menjadi tidak sehat, memperburuk kondisi sanitasi, dan memperbesar potensi wabah penyakit. Jika tidak ditangani secara struktural, dalam jangka panjang akan terbentuk kawasan tidak layak huni, menimbulkan resiko keselamatan dan ketimpangan spasial antar kawasan. Yang kedua yaitu jaringan pergerakan jalan dan jembatan. Kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir besar menyebabkan terputusnya akses antar wilayah, menghambat pergerakan warga, distribusi bantuan, dan logistik penting. Dalam jangka pendek, kerusakan infrastruktur ini meningkatkan biaya pemeliharaan dan mengganggu aktivitas ekonomi. Jika dibiarkan tanpa peningkatan daya tahan dan perencanaan adaptif, jaringan transportasi vital dapat rusak permanen, mengisolasi desa-desa, menyebabkan stagnasi ekonomi lokal, dan memperdalam ketimpangan regional. Yang ketiga itu fasilitas umum rusak. Banjir merendam sekolah, pasar, gardu listrik, dan tempat ibadah sehingga layanan publik terganggu. Dalam waktu dekat, masyarakat akan bergantung pada fasilitas darurat yang tidak layak dan tidak berkelanjutan, melemahkan kualitas layanan publik. Jika kondisi ini terus dibiarkan, akan muncul krisis kepercayaan terhadap pemerintah, melemahkan legitimasi lembaga publik, serta memicu depopulasi di wilayah yang kehilangan akses layanan dasar. Hal ini mengancam stabilitas sosial dan efektivitas tata kelola jangka panjang. Lalu yang pada aspek lingkungan, yang pertama itu deforestasi dan degradasi lahan. Pengundulan hutan di Hulu Das, Kapuas, dan Melawi memperburuk banjir, mempercepat erosi, serta mengganggu keberlangsungan ekosistem. Fragmentasi lahan menyebabkan satwa liar kehilangan habitat, memutuskan rantai makanan, dan merusak ekosistem lokal. Tanpa vegetasi dan mengendalikan aktivitas ilegal, kerusakan lingkungan akan semakin parah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah secara permanen, desertifikasi lokal, dan menghilangkan potensi ekonomi berbasis hutan seperti HHBK dan ekowisata. Yang kedua itu siklus hidrologi terganggu. Alih fungsi hutan dan lahan pertanian mengganggu siklus air alami, membuat wilayah rentan terhadap banjir dan kekeringan. Keseimbangan antar musim hujan dan kemarau terganggu, menyebabkan kelangkaan air bersih dan ketidakpastian dalam sektor pertanian. Jika tidak ada pemulihan das dan tata kelola air yang terintegrasi, wilayah akan menghadapi krisis air struktural jangka panjang yang mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu perubahan iklim. Sintang kini mengalami ketidakpastian iklim seperti perubahan pola musim dan curah hujan ekstrim. Jika tidak ada adaptasi segera, masyarakat akan lebih sering menghadapi cuaca ekstrim yang merusak pertanian, infrastruktur, dan mata pencaharian. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mendorong migrasi paksa, memunculkan kantong kemiskinan baru, dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. Lalu selanjutnya, ada aspek sosial yang dimana yang pertama kependudukan dan populasi. Banjir berulang kali telah menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota, menyebabkan konsentrasi penduduk di pusat kota yang tidak siap menampung beban sosial tambahan. Jika tidak ada program pemulihan desa, ketimpangan pelayanan akan meningkat, masyarakat menjadi pasif dan tergantung pada bantuan. Dalam jangka panjang, desa kehilangan tenaga kerja produktif, ekonomi lokal menurun, dan daya saing kabupaten merosot tajam. Yang kedua ada kesehatan. Banjir menyebabkan peningkatan kasus penyakit seperti diare, ispa, dan leptospirosis. Jika sistem kesehatan tidak diperkuat untuk kondisi darurat dan preventif, masyarakat akan terjebak dalam siklus penyakit tahunan. Dalam jangka panjang, meningkatnya penyakit kronis, gizi buruk, dan stunting akan menciptakan beban kesehatan yang besar dan generasi yang tidak sehat. Yang ketiga itu pendidikan. Banjir menyebabkan sekolah terendam atau digunakan sebagai tempat pengungsian, menghentikan kegiatan belajar mengajar. Jika tidak ada solusi infrastruktur dan kurikulum adaptif, kualitas pendidikan akan menurun drastis. Jangka panjangnya akan muncul kesenjangan generasi, penurunan daya saing tenaga kerja lokal, dan potensi kemunduran pendidikan di Kabupaten Sintang. Yang terakhir ada aspek ekonomi. Yang pertama pendapatan menurun. Sektor pertanian dan UMKM terpukul akibat banjir. Pendapat masyarakat menurun tajam dan PAD juga ikut terdampak. Dalam jangka pendek, proyek pembangunan akan tertunda karena anggaran habis untuk penanganan darurat. Jika tidak ada strategi pemulihan ekonomi hijau dan inklusif, Kabupaten Sintang akan terjebak dalam kemiskinan struktural yang sulit dipulihkan. Yang kedua ada aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan. Banjir menghentikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, dan jasa. Usaha lokal hancur, pasar rusak, dan masyarakat kehilangan sumber penghasilan. Jika terus berlangsung, arus migrasi ekonomi keluar daerah meningkat
meningkat, memperbesar angka pengangguran, memperburuk kualitas hidup, dan membuat Sintang kehilangan tenaga produktif. Yang ketiga yaitu fasilitas ekonomi rusak. Kerusakan pasar dan gudang mengganggu rantai pasok dan distribusi barang. Dalam jangka pendek ini memicu inflasi lokal dan kelangkaan kebutuhan pokok. Jika tidak segera ditangani, Sintang menjadi daerah berisiko tinggi bagi investor, memperlemah pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu ada lahan pertanian gagal panen. Banjir merusak sawah dan kebun, menyebabkan petani gagal panen. Tanpa dukungan rehabilitasi lahan, petani tidak bisa menanam ulang, memperburuk krisis pangan lokal dan dalam jangka panjang kabupaten bergantung pada impor pangan, kehilangan kemandirian ekonomi dan mengalami kemiskinan pertanian. Berdasarkan dari BAU analisis yang dilakukan sebelumnya, maka didapatkan target dan kuantifikasi berdasarkan method resolution terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di BAU analisis sebelumnya. Yang pertama itu target di aspek fisik. Yang pertama itu relokasi rumah di sempadan sungai dan renovasi rumah dengan struktur tahan banjir. Kemudian perbaikan jalan dan jembatan dengan struktur yang juga tahan banjir, serta perbaikan infrastruktur dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Kemudian dari kuantifikasi dari aspek fisik ini merupakan relokasi semua rumah yang melanggar sempadan sungai dan renovasi 100% konstruksi rumah yang terdampak banjir. Kemudian 80% jalan minimal dan jembatan tahan banjir dibangun atau direnovasi ulang. Dan yang terakhir adalah perbaikan semua infrastruktur dasar. Kemudian masuk ke aspek lingkungan, target yang didapat adalah rehabilitasi hutan dan tatapan air. Kemudian restorasi DAS atau daerah aliran sungai dan infrastruktur air alami. Kemudian ada adaptasi iklim berbasis komunitas dan vegetasi. Untuk kuantifikasi dari target yang ada adalah merehabilitasi 20.000 hektar hutan dan 80% kawasan hulu jadi konservasi daerah aliran sungai. Kemudian pembangunan embung desa, sumur resapan serta lahan dibuat sistem agroforestry. Dan yang terakhir adalah adaptasi iklim berbasis komunitas dan vegetasi. Kemudian masuk ke aspek sosial, target yang didapat adalah revitalisasi pertanian dan UMKM hijau. Kemudian infrastruktur hijau, modernisasi pasar, dan sentra logistik yang tahan banjir. Kemudian disertifikasi tanaman adaptif, banjir, dan pertanian berbasis kontrol. Kuantifikasi dari target di aspek sosial ini adalah 30 desa masyarakatnya dilatih dan ikut skema konservasi. Kemudian semua desa memiliki puskesmas tangguh dan warga dapat edukasi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian semua sekolah inklusif banjir dan semua tendik atau tenaga didik menguasai teknologi e-learning serta internet dapat diakses di semua desa terutama di sekolah dan sekitarnya. Kemudian yang terakhir target dari ekonomi, aspek ekonomi, yaitu pertama pemberdayaan komunitas untuk kelola lahan dan risiko banjir, kemudian puskesmas siaga banjir dan edukasi kesehatan serta sekolah siaga banjir dan sistem teknologi. Kemudian dari target di aspek ekonomi ini didapatkan kuantifikasi ekonomi yaitu 10.000 hektar lahan dipulihkan dan UMKM HHBK dikembangkan dan 100% petani dilatih untuk dapat melakukan disertifikasi tanaman dan 2.000 hektar sawah diubah menjadi sistem agroekosistem. Baiklah, kita masuk ke konsep. Setelah memahami kompleksitas permasalahan banjir di Kabupaten Sintang, kami merancang sebuah pendekatan konseptual berbasis ekologi yang kami sebut sebagai eco-hydrolink. Konsep ini merupakan prototipe integratif yang menggabungkan pendekatan restoratif, adaptif, dan partisipatif dalam pengelolaan banjir melalui nature-based solution atau solusi berbasis alam. Nah, eco-hydrolink ini dirancang berdasarkan prinsip keterkaitan spasial antara kawasan hulu, tengah, dan hilir daerah aliran sungai. Nah, secara garis besar, konsep ini terdiri dari 3 zona intervensi utama. Zona pertama di zona hulu, boleh di zoom bagian zona hulu. Nah, zona hulu ini mencakup area hutan terdegradasi di Subdas Kapuas dan Melawi. Di sini, kami mengusulkan restorasi vegetasi menggunakan pohon endemik dan sistem agroforestry. Tujuannya adalah memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta mengembalikan fungsi tangkapan air secara alami. Zona ini membentuk elemen eco buffer zone dan eco hydrobalance sebagai fondasi pengendalian hidrologi dari hulu. Lalu kita masuk ke zona tengah. Nah, pada zona tengah ini adalah kawasan permukiman, infrastruktur publik dan jalur utama di Kota Sintang atau permukiman utama di Kota Sintang gitu. Nah, intervensi di wilayah ini meliputi pembangunan rumah tahan banjir, sabuk hijau mini atau green belt sederhana di sepanjang sempadan sungai, serta embung desa dan sumur resapan biopori. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan infiltrasi, menahan limpasan permukaan, dan melindungi fasilitas penting saat banjir terjadi. Zona ini memuat elemen seperti eco housing, eco service hub, dan eco mobility corridor. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tersebar titik-titik embung, titik-titik biopori, dan juga titik-titik green belt sederhana gitu. Nah, kita masuk ke zona ketiga yaitu zona hilir. Nah, yang zona hilir ini yang didominasi oleh lahan perkebunan dan dataran rendah gitu. Solusi difokuskan pada penerapan riparian agroforestry buffer strip atau jalur vegetasi campuran di sepanjang saluran irigasi dan danau kecil yang bertujuan untuk mengurangi erosi dan memperlambat aliran air serta meningkatkan retensi air gitu. Nah, zona ini menjadi inti dari sistem eco hydrobalance yang berfungsi untuk meredam aliran air secara bertahap menuju hilir. Nah, seluruh komponen dalam eco hydrolink ini tidak hanya bersifat fisik. Nah, boleh di-scroll agak ke bawah dikit.
tetapi juga sosial dan kulturalnya gitu. Kami mengintegrasikan kearifan lokal, khususnya praktik masyarakat adat kayak rumah betang dan pengelolaan rumah adat gitu, sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Melalui peran masyarakat sebagai eco-steward, kami ingin memastikan bahwa program restorasi ini tidak hanya dilakukan dari atas ke bawah, tetapi juga ditopang oleh partisipasi kepemilikan warga lokal gitu. Dengan demikian, diharapkan konsep eco-hydrolink ini bukan hanya solusi teknis, melainkan sebuah sistem ekologis terintegrasi yang mendorong ketahanan bencana, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas. Boleh next? Selanjutnya itu kita masuk ke strategi pada aspek fisik, yaitu penguatan infrastruktur adaptif dan fasilitas tahan banjir. Yang pertama itu rumah dan permukiman tahan banjir. Strategi ini berfokus pada pengurangan risiko banjir di kawasan padat penduduk melalui pendekatan struktural dan spasial. Dalam jangka pendek dilakukan identifikasi kawasan rentan dengan pemetaan spasial serta rehabilitasi rumah warga terdampak banjir dengan model rumah panggung sederhana. Langkah ini bertujuan mengurangi dampak langsung banjir pada tempat tinggal masyarakat, terutama di desa-desa sepanjang Das Kapuas dan Melawi. Jangka menengah difokuskan pada pembangunan pemukiman klaster tahan banjir berbasis eco-housing menggunakan material lokal dan pendekatan arsitektur adaptif. Relokasi rumah dari sepadan sungai juga dimulai, termasuk konversi kawasan padat banjir ke zona aman dalam RT/RW. Dalam jangka panjang, ditargetkan semua rumah di kawasan rawan mengikuti standar eco-hydrolink menjamin keselamatan dan kualitas hidup jangka panjang. Yang kedua itu vegetated swales dan drainase alami. Drainase alami seperti vegetated swales menjadi solusi infrastruktur hijau yang memperlambat dan menyerap limpasan air permukaan. Strategi ini dimulai di kawasan permukiman padat sebagai proyek percontohan. Jangka menengah, vegetated swales dikembangkan menjadi sistem drainase utama kawasan urban dan periurban, menggantikan saluran konvensional. Dalam jangka panjang, seluruh swales, hubung ke embung dan sistem tangkap air kolektif di desa membentuk sistem manajemen air terpadu. Yang ketiga, fasilitas umum dan jaringan infrastruktur yang adaptif. Untuk menjamin keberlangsungan layanan publik saat banjir, strategi ini mencakup perbaikan jembatan logistik, saluran air darurat, dan rehabilitasi sekolah, pasar, serta puskesmas yang terdampak banjir. Jangka menengah melibatkan integrasi sabuk hijau, jalur evakuasi, dan sistem peringatan dini dalam desain infrastruktur. Jangka panjang ditargetkan semua fasilitas publik mengikuti standar bangunan tahan bencana berbasis eco-hydrolink. Pada aspek lingkungan, yaitu pemulihan eco-hydrologi DAS. Yang pertama itu restorasi hutan dan riparian. Das Kapuas dan Melawi mengalami degradasi parah. Oleh karena itu, restorasi hutan riparian menjadi kunci penguatan fungsi hidrologi. Jangka pendeknya, dilakukan penanaman 2.000 hektar hutan riparian menggunakan spesies endemik. Jangka menengahnya, restorasi diperluas hingga 20.000 hektar, termasuk sistem agroforestry. Pemantauan dilakukan menggunakan citra satelit dan drone. Jangka panjangnya, kawasan hulu berfungsi sebagai zona konservasi produktif berbasis desa dengan dukungan insentif PES atau Payment for Ecosystem Service membentuk ekosistem Das Kapuas Melawi yang utuh dan berkelanjutan. Yang kedua itu embung desa dan sumur resapan. Penguatan infrastruktur alami dilakukan dengan membangun embung desa kecil dan sumur biopori rumah tangga. Embung ini menyimpan air saat hujan dan mengurangi banjir. Di fase jangka menengah, embung-embung ini diintegrasikan menjadi sistem tangkap air kolektif antar wilayah dan digunakan juga irigasi berbasis kontur. Dan dalam jangka panjangnya, sistem air desa menjadi mandiri dan berfungsi sepanjang musim, menstabilkan suplai air dan mendukung pertanian. Yang ketiga yaitu sabuk hijau dan pertanian adaptif. Sabuk hijau 3 lapis ditanam di tepi sungai untuk mengurangi erosi dan memperlambat aliran banjir. Bersamaan diterapkan sistem pertanian kontrol dan kebun adaptif terhadap banjir. Strategi ini mendorong transformasi praktik pertanian konvensional menuju pertanian ramah iklim. Jangka panjangnya terbentuk jaringan sabuk hijau terhubung antara wilayah DAS sebagai sistem pertahanan ekologis. Lalu ada aspek sosial yang dimana penguatan kapasitas masyarakat. Yang pertama yaitu community adaptation planning. Strategi ini membangun kapasitas masyarakat agar aktif dalam perencanaan, mitigasi dan adaptasi bencana. Pada jangka pendek, masyarakat diajak memetakan risiko bencana banjir, membentuk tim desa siaga, dan kelompok restorasi. Sosialisasi dilakukan mengenai konservasi lingkungan dan kesiapan kebencanaan. Jangka menengah, pelatihan lanjutan diberikan termasuk bagi guru dan tenaga medis, serta disusun dokumen resmi rencana adaptasi desa. Dalam jangka panjang, rencana adaptasi menjadi bagian dari RPJMDes. Komunitas menjadi aktor utama dalam perencanaan restorasi dan pendidikan lingkungan berbasis e-learning dijadikan standar. Lalu yang terakhir ada aspek ekonomi yaitu penguatan ekonomi hijau lokal. Yang pertama ada padat karya restorasi. Strategi ini menghubungkan konservasi lingkungan dengan penciptaan lapangan kerja. Jangka pendeknya masyarakat dilibatkan dalam penanaman pohon, pembangunan swales dan biopori, skema kerja restorasi berbasis komunitas dimulai, serta pelatihan teknis seperti pembibitan dan penanaman. Jangka menengahnya program diperluas ke DAS menengah dan hilir untuk unit usaha restorasi seperti UMKM, pembibitan dan jasa lingkungan dikembangkan. Dan dalam jangka panjangnya, padat karya restorasi menjadi sistem kerja tetap desa, terintegrasi dengan BUMDes hijau, dan Sintang ditargetkan menjadi pusat pelatihan kerja hijau di Kalimantan Barat. Yang kedua itu HHBK dan UMKM adaptif. Potensi hasil hutan kayu HHBK seperti madu, roka, dan tanaman obat dikembangkan sebagai sumber pendapatan alternatif. Jangka pendeknya dilakukan pelatihan dasar pengolahan dan pemasaran, serta bantuan adaptasi bagi UMKM terdampak banjir. Jangka menengahnya, produk turunan HHBK dikembangkan dan kemitraan dengan kooperasi, BUMDes, dan serta platform digital diperkuat. Pendanaan mikro juga difasilitasi. Dalam jangka panjang, UMKM adaptif menjadi tulang punggung ekonomi desa, membentuk rantai pasok hijau regional, dan produk lokal dapat diekspor memperkuat PAD dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu insentif konservasi, PES dan atau REDD+.
Penerapan skema insentif berbasis jasa lingkungan dimulai dengan identifikasi wilayah potensial dan pelatihan masyarakat serta pemerintah lokal. Regulasi di daerah ditetapkan sebagai landasan. Pada jangka menengah, implementasi PES dilakukan penuh untuk komunitas pengelola hutan desa atau adat. Dana insentif disalurkan berdasarkan capaian atau resource-based payment, dan dalam jangka panjang semua kawasan konservasi menerima insentif tetap. Dan PES atau RED Plus diintegrasikan ke RPJMD serta kebijakan fiskal daerah. Program ini juga diperluas ke wilayah DAS lainnya. Lanjut kita masuk ke program, di mana konsep eco-hydrolink dapat direalisasikan secara sistematis dan terukur melalui perencanaan program jangka panjang yang terbagi ke dalam fase-fase pengembangan yang terpadu, di mana kami mendefinisikan fase program ini diintegrasikan dengan nature-based solution, di mana perlunya penguatan kapasitas kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka pembangunan yang adaptif dan kolaboratif lintas sektor. Untuk fase program ini kami membuat menjadi per fase, di mana setiap fase memiliki jangka 3 tahun. Kami mendefinisikan setiap fase sebagai berikut, di mana fase pertama yaitu pada tahun 2025, 2026, 2027 memfokuskan kepada persiapan kelembagaan, restorasi awal, edukasi, dan infrastruktur dasar. Lalu fase kedua pada tahun 2028, 2029, 2030 difokuskan untuk implementasi visi adaptasi dan revitalisasi sosial infrastruktur. Lalu fase ketiga yaitu pada tahun 2031, 2032 dan 2033 difokuskan dengan penguatan sosial ekonomi adaptif, monitoring dan ketangguhan lokal. Lalu fase keempat pada tahun 2023-2036 memfokuskan pada konsolidasi ekonomi hijau, modernisasi dan replika model. Untuk programnya tersendiri telah dibagi per zona, yaitu zona hulu, zona tengah, dan zona hilir, di mana pada zona hulu terdapat restorasi hutan dan agroforestasi, lalu rehabilitasi sempadan sungai, lalu ada penggeseran sumur resapan, lalu ada penguatan kelembagaan masyarakat, lalu ke skema pembiayaan hijau, yaitu PES, RPDD+, dan CCR, lalu ada edukasi dan pelatihan konservasi, yang terakhir pengawasan dan monitoring. Lalu pada zona tengah terdapat renovasi rumah tahan banjir, penanaman sabuk hijau mini, pembuatan sumur resapan biopori, revitalisasi fasilitas publik tahan banjir, perencanaan tata guna lahan yang adaptif, lalu penguatan kelembagaan lokal siaga banjir, edukasi adaptasi banjir berbasis sekolah dan komunitas, dan yang terakhir merupakan monitoring banjir dan peringatan dini lokal. Lalu yang terakhir yaitu pada zona hilir difokuskan pada riparian agroforestasi buffer strips, diversifikasi pertanian adaptif banjir, lalu pengembangan ekonomi hijau melalui HHBK dan ekowisata, lalu ada pemberdayaan UMKM dan green jobs, lalu replika dan blueprint antar wilayah, modernisasi pasar dan sentra ekonomi tahan banjir, dan yang terakhir merupakan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Selanjutnya kita masuk ke stakeholder yang terkait dalam realisasi dari NBS atau eco-hydrolink yang dikonsepkan ini. Yang pertama itu adalah pemerintah, di mana pemerintah ini berperan dalam menyusun kebijakan dan sebagai fasilitator regulasi. Dan pihak pemerintah yang terlibat ini adalah pemerintah daerah, Kabupaten Sintang, DLH, Bapeda, BPBD, dan Dinas Kehutanan yang terkait. Dan aksi yang dilakukan adalah sinkronisasi kebijakan dari RPJM ke Rencana Penanggulangan Bencana dan RT/RW di wilayah tersebut, kemudian penyuluhan dan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang kedua adalah peran dari akademisi. Peran akademisi adalah sebagai peneliti dan penyedia data ilmiah dan juga menguji terkait konsep yang diterapkan apakah berhasil atau tidak. Kemudian kunci atau pihak yang dapat berperan sebagai akademisi adalah Universitas Tanjung LIPI, dan lembaga riset. Kemudian aksi yang dapat dilakukan seperti analisis daerah aliran sungai, evaluasi NBS, monitoring partisipatif, dan kurikulum lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pelaku usaha atau perusahaan, di mana peran ini adalah sebagai pendana atau pelaksana ekonomi hijau dengan perusahaan yang terkait berupa dari perusahaan perkebunan, koperasi UMKM ataupun tambang, dengan aksi yaitu CSR untuk restorasi DAS, daerah aliran sungai, HHBK, agroforestry, dan ekowisata. Yang keempat adalah masyarakat dan LSM, di mana peran utamanya adalah sebagai pelaku utama dan penjaga ekosistem, di mana yang berperan dalam ini adalah seluruh elemen masyarakat. Aksi yang dapat dilakukan adalah kegiatan partisipasi, hutan adat, praktik lokal dan yang adaptif. Kemudian yang kelima adalah media dan teknologi, di mana perannya adalah menyampaikan informasi dan pendukung sistem digital, di mana di media dan teknologi seperti RRI Sintang, Kompas Kalbar, Blog Desa atau media sosial lainnya. Dan aksi yang dapat dilakukan adalah edukasi, pelaporan publik, drone GIS, dan sistem early warning. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.